Selamat pagi umat Tuhan. Ya, selamat pagi Gereja Kristen Kemah Daud. Kita percaya di hari Minggu yang luar biasa ini, kita percaya bahwa hati kita sudah siap memuji dan meninggikan Tuhan. Amin. Amin. Yang di rumah amin. Amin. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pada saat pagi hari ini, kita semua saya percaya sudah siap di posisi yang terbaik. Amin. Di posisi yang terbaik kita mau berikan yang terbaik bagi Allah kita. Dan kita mau sambut Allah kita yang ada di tengah-tengah kita. Juga firman yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan. Ada di nomor rekening yang tersedia di bawah ini. Nanti bisa disalurkan persembahannya ataupun perpuluhannya. Kita mau beri dengan sukacita yang terbaik bagi Allah kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Allah kita. Di tempat ini kami bersyukur Tuhan. Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan. Allah yang kami sembah. Allah yang kami tinggikan. Allah yang kami muliakan. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau layak terima segala pujian. Engkau layak terima segala sembah. Terima kasih, mari Bapak Ibu Saudara kita angkat sembah kita angkat pujian kita angkat pengagungan kita kepada Allah kita yang layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sungguh Engkau yang layak. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah Engkau, Allah yang bertata di atas puji-pujian umat-Nya. Oh mulianya Engkau Tuhan, mulianya Engkau Tuhan, mulianya Engkau Tuhan. Oh yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yes, yes Tuhan. Kita katakan sujud di depan tahta-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu. Kami taklukkan seluruh hidup kami Tuhan. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, yes,
satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan Raja, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Kita katakan, maka jiwaku, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Kita katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami memuja-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Ya, Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang kami tinggikan, Engkaulah yang kami masyurkan, sebab Engkau sungguh Allah yang layak, sungguh Engkau Allah yang layak, yang patut dipuji. Ya Tuhan, kami angkat jiwa kami memuji Allah, sebab Engkau besar, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia Tuhan. Yesus, 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 ya Yesus Kristus Tuhan. Oh. Yes. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, ya Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami memuja Engkau Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal, kekal, sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan, kami mau nikmati hadirat Allah yang luar biasa. Kami mau temukan,
Kami mau temukan Engkau, kami mau nikmati Engkau Tuhan. Kami mau nikmati perkataan-perkataan-Mu. Kami mau nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Yesus, ya Allah kami. Oh, ya Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pastikan Tuhan kepada Engkau bahwa hati kami siap. Hati kami siap lebih lagi. Kami mau nikmati hadirat Engkau yang luar biasa. Kami mau nikmati manifestasi Roh-Mu di tengah-tengah kami. Meskipun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, namun kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau menikmati setiap puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau nikmati Allah kami. Kami mau bersukaria bersama dengan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Beri sorak-sorai yuk Bapak Ibu Saudara bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Weh, seru ini ya. Di rumah masing-masing kita memuji Allah. Bukan cuma keluarga-keluarga, tapi mungkin tetangga kita juga dengar ada sorak-sorai bagi Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, kita mau angkat lagi pujian bagi Allah kita. Saya percaya di rumah, kita yang di rumah semangat luar biasa. Amin. Amin. Yes. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa di bumi dan di sorga. Yeay. Woo. Kita mau katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Woo! Yeah. Ada kuasa di dalam nama Yesus kami yang dahsyat. Kita katakan sama-sama lagi namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kata benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Yeay. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yeah. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Ya Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yeay. Oh. Kita mau katakan Dia adalah nama di atas segala nama. Yeay. Yuk sama-sama katakan. Nama di atas segala nama,
telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan lagi, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Yes. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi kita katakan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Woo! Yay! Yes! Haleluya! Wow! Yay! Sorak-sorai bagi nama Yesus yang dahsyat. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita percaya bahwa nama Yesus adalah menara yang kuat. Kesanalah kita berlari dan menjadi kuat. Firman Tuhan berkata, amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada nama lain yang namanya disebut yang kita dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Engkau, karya Engkau bagi hidup kami sungguh sempurna Tuhan. Ketika kami renungkan siapakah kami tanpa Tuhan, sebab itu kami bersyukur. Kami bangga Tuhan. Kami bangga menjadi milik kepunyaan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu salib-Mu tebus hidupku.
percaya pada Engkau ya Raja kami. Apa yang Kau firmankan dari awal hingga saat ini sampai seterusnya,
firman yang gak pernah berubah. Terima kasih. Terima kasih kami punya Yesus yang luar biasa. Yesus yang setia. Yesus yang panjang sabar untuk mengajari kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Ajarlah kami saat ini firman-Mu. Dan ajarlah kami untuk menghidupi firman-Mu. Karena firman-lah yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Firman-lah yang bisa membuat kami berdiri tegak. Firman membuat kami tidak ke kanan ke kiri. Firman membuat kami percaya terus sampai kami lihat penggenapan demi penggenapan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami berikan hati kami berikan fokus kami berikan seluruhnya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mau dengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus berbicara. Dalamkan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Mungkin sedang ada dalam perjalanan atau sedang melakukan kegiatan-kegiatan. Tetapi ingat, kita hari ini mau bersama-sama mau dengar firman Tuhan. Amin. Amin ya. Beberapa minggu sudah dibagikan firman Tuhan. Bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan di zaman Elia. Bagaimana yang sepertinya mustahil. Burung gagak bisa memelihara. Janda yang miskin bisa memberikan makan. Itulah Allah kita. Itulah Tuhan kita. Yang tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Yang tidak ada aja Tuhan ciptakan menjadi ada. Amin ya. Amin. Hari ini saya mau bagikan firman Tuhan. Temanya, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Yes. Jadi kita punya Bapa yang luar biasa nih. Kita punya Bapa yang sangat memperhatikan anak-anaknya. Sejak kita terima Yesus, kita menjadi anak-anaknya. Dan anak-anak yang Dia kasihi, anak-anak yang Dia pelihara, anak-anak yang sangat Dia perhatikan. Jadi kita mau lihat hari ini, kita mau belajar firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Mungkin panjang. Ya, saya yakin semuanya kita sudah pernah baca firman ini. Tetapi kita mau pelan-pelan belajar firman Tuhan. Dan mari kita izinkan Roh Kudus membuat kita rema. Ya, mungkin ini sudah berkali-kali saya baca. Enggak terjadi apa-apa dalam hidup saya. Tetapi mari hari ini kita minta supaya itu diremakan, supaya itu dibukakan, sehingga apa? Kita menjadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kuat. Amin. Apalagi di zaman-zaman seperti ini, masa pandemi, ya, banyak ketidakpastian. Orang yang kerjanya sudah bagus, tiba-tiba dia di PHK, dia dirumahkan. Usahanya sudah bagus, dia rintis dari awal, tetapi mendadak penghasilan mereka menurun begitu sangat drastis. Dan malah banyak yang gulung tikar. Banyak ketidakpastian. Bapak, Ibu, saudaraku semua, kondisi saat ini membuat setiap orang menjadi khawatir. Kondisi yang tidak aman sebenarnya. Betul ya? Kondisi yang tidak aman. Mungkin apa yang sudah kita bangun, yang sudah kita rencanakan, yang kita sudah setting semuanya dengan baik, dengan teliti. Tetapi kita melihat bahwa ternyata nggak bisa tuh dieksekusi. Ternyata usaha kita nggak bisa kita buka. Atau kita punya rencana mau sekolahkan anak di tempat yang terbaik. Tetapi mendadak penghasilan suami berkurang 50%. Khawatir ya? Sangat khawatir. Dan kekhawatiran itu menghinggapi semua orang. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan juga. Tetapi bagaimana? Waktu itu semuanya datang berbicara tentang sikap kita sebenarnya. Dan sikap itu adalah firman yang kita pegang, firman yang kita baca, firman yang kita renungkan. Dan itu menjadi kekuatan, itu menjadi pagar, itu menjadi pengingat bagi hidup kita. Ya, saya juga manusia. Khawatir, ada khawatir. Ya, bagaimana nanti ini itu
bagaimana ABCD, bagaimana nanti apa yang sudah saya rencanakan. Tetapi kita punya Yesus. Amin. Amin. Kita mau buka dari Matius 6 ayat 25. Kita mau belajar firman Tuhan pelan-pelan hari ini. Ya. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan? Boleh enggak saya list keperluan saya? Boleh. Karena dia Bapa yang baik. Ya. Tapi izinkan dia yang mengabulkan satu persatu karena dia tahu yang terbaik untuk hidup kita. Ya. Kita bisa buka dari firman Tuhan. Sebentar ya. Di ayat yang 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? 27, siapakah ya di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan khawatir. Jangan takut. Kenapa? Karena Bapamu tahu. Ya, jadi kita punya Bapa nih. Siapa yang sadar punya Yesus? Siapa yang sadar punya Bapa yang baik? Sadar sekali. Sama seperti Bapa yang ada di dunia. Anaknya begitu sangat percaya kepada Bapanya. Ya, waktu anaknya bilang, "Papa, aku mau A, B, C, D, Pak." Gitu ya. Dia percaya. Kenapa? Karena itu Bapanya yang memperhatikan dia, Bapanya yang mengasihi dia. Ya, Bapak yang di dunia kan tinggal mikir bagaimana merealisasikan apa yang menjadi permintaan anaknya. Tetapi kita punya Bapa yang sangat luar biasa. Dikatakan, bukankah Bapamu tahu, dikatakan. Sebab itu gak perlu kita khawatir apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum. Jangan khawatir akan hidup. Karena hidupmu dikatakan lebih penting daripada makanan. Jadi kehidupan kita lebih penting daripada makanan. Tadi pagi saya mendengar satu khotbah dikatakan seperti ini. Orang sekaya apapun tetap makan nasi ya. Ya, tetap nanti dia hobi misalnya oseng-oseng apa? Oseng-oseng cumi. Mau punya duit sebanyak apa juga yang dia cari oseng-oseng cumi. Yang mau sebanyak apapun yang mau dia hasilkan, yang dia makan pasti kesukaan dia. Ditambah lagi kalau dia punya sakit penyakit, banyak yang tidak boleh. Ya, tetapi firman Tuhan katakan, bukankah hidupmu lebih penting dari apa yang kau makan? Jadi hidup kita ini lebih penting. Yesus begitu sangat menghargai pribadi kita, lebih daripada apa yang kita makan. Saya percaya. Salah satu contoh dikatakan burung di udara. Ya, pernah nggak saudara-saudaraku, Bapak Ibu, perhatikan bahwa burung itu menabur? Pernah perhatikan burung itu menuai? Dia mengumpulkan? Tetapi dikatakan, namun dia diberi makan. Tetapi bukan berarti kita anak Tuhan juga nggak perlu kerja, harus bekerja. Karena ada satu firman Tuhan juga mengatakan tidak bekerja tidak makan. Gitu ya. Tetapi dikatakan banyak orang khawatir masalah makan minum. Ditambah lagi pakaian gitu. Ya. Banyak khawatir di situ. Utak-atik di situ terus utak-atiknya. Bagaimana besok? Bagaimana besok? Apa yang mau saya makan? Apa ya? Bagaimana besok anak saya? Ya, Bapak Ibu yang punya anak ya. Gimana nih dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Setelah kuliah mikirin nikah dong ya. Pengen punya mantu, benar ya? Ya. Jadi itu terus bergulung-gulung di situ.
bergulung-gulung terus di situ. Tetapi Tuhan mau ingatkan kita, gak perlu khawatir. Bukankah aku Bapamu, dia katakan. Ya, kita punya Bapa. Jadi ceritakan kepada Bapa apa yang menjadi kekhawatiran kita. Kenapa? Kekhawatiran itu tidak akan pernah menambah sehasta saja. Malah kalau dari bahasa Indonesia masa kini, bentar ya. Saya senang mengutipnya dari bahasa Indonesia masa kini, dikatakan siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit. Ya, jadi kekhawatiran itu tidak bisa membuat panjang umur kita. Artinya kekhawatiran itu tidak bisa membuat kita sukacita, Bapak Ibu. Ya. Kekhawatiran itu membuat kita menjadi cemas, malah dikatakan menjadi sumber penyakit sebenarnya. Kenapa? Susah tidur. Ya, tensinya naik. Malah ada orang yang cemas, ada yang orang yang tertekan, dia sukanya makan. Dia makan. Padahal lagi khawatir, lagi cemas. Tapi dia senang makan, gitu. Lalu ditanyakan, apakah bertambah? Dapatkah menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu kalau kamu khawatir? Setiap kita pasti punya banyak pengalaman. Saya percaya dalam pengalaman-pengalaman yang kita hadapi, yang kita rasakan. Mungkin kita jatuh, gagal, kita berhasil, gagal berhasil. Tapi mari, saya mau katakan bersama-sama. Mari kita percaya Bapa kita. Ya, kita percaya pada Bapa kita, sampaikan kepada Dia. Kalau saya khawatir Bapak Ibu, saya juga manusia, sekalipun istri pendeta, ya, masih manusia, masih ada khawatirnya, kadang-kadang juga masih ada bingungnya gitu. Tetapi yang saya terapkan dalam hidup saya waktu saya khawatir, saya biasanya diem. Pertama saya diem, kedua saya berbahasa roh. Saya berkata-kata. Saya sedang membayangkan dia ada di depan saya. Dan saya mulai katakan satu persatu, Bapak, aku takut nih. Aku takut ABC Bapak. Aku gak ngerti. Bapak aku buntu. Bapak aku gak melihat jalan keluar. Bapak aku takut. Malah sering sekali saya bilang, Bapak peluk aku dong. Bapak usap dong kepalaku. Bapak dan Bapak Ibu, saudaraku sekalian, waktu saya katakan itu kepada Bapak saya, hati saya gak tahan. Saya seketika bisa menangis. Saya seketika bisa sujud. Kenapa? Kekhawatiran saya membuat saya tidak bisa merdeka. Kekhawatiran saya membuat saya terpenjara. Kekhawatiran saya gak bisa membuat saya sukacita. Kekhawatiran saya membuat langkah saya berhenti. Tetapi waktu saya datang kepada Bapa dan saya ceritakan, saya gak pernah malu cerita kepada Bapa saya yang di surga. Kegagalan saya, apapun itu, saya cerita. Sekalipun saya tahu, dia pasti sudah tahu. Tetapi namanya anak, ya. Saya bercerita. Saya katakan satu persatu kepada Bapak saya. Lalu saya mulai ucapkan janji-janji firman Tuhan yang saya baca. Dan tiba-tiba saya merasakan ada satu kekuatan. Tiba-tiba saya bisa mengangkat kepala saya dan saya katakan, aku bisa dengan Bapakku. Aku bisa dengan Bapakku. Sekalipun Bapak Ibu jalannya belum saya lihat, pintunya belum terlihat. Tetapi saya mulai berkata-kata, aku bisa karena Bapakku bersamaku. Bapakku memegangku dengan tangan kanannya. Bapakku yang memberikan jalan keluar. Bapakku yang mencukupi. Bapakku yang menyediakan. Bapakku gak pernah berbohong. Saya katakan itu kepada
jiwa saya. Dengar jiwaku. Dengar setiap roh ketertekanan. Aku katakan saat ini dalam nama Yesus. Amin. Mari kita percaya Bapa kita, Bapa yang gak pernah bohong. Dikatakan bahwa hidup kita lebih penting dari makanan. Dan dikatakan juga, jangan khawatir akan tubuhmu. Banyak sekali orang banyak khawatir tentang apa yang mau dia pakai. Betul ya? Apalagi perempuan. Mau matching-matchingin. Kalau merah pengennya merah semua. Kuning-kuning semua gitu ya. Terus kalau ngelihat merek ini pengen gitu. Sekarang banyak online terpampang nyata ya. Banyak TikTok terpampang nyata. Semuanya iklan. Lama-lama bisa pusing. Ya, tetapi firman Tuhan katakan jangan khawatir akan tubuhmu. Ya, jangan pernah khawatir karena dikatakan tubuh kita itu lebih penting dari pakaian. Ya. Jadi kalau hari ini kita bisa menikmati apa yang ada, ya nikmatin. Belajar mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu membuat kita bisa bersuka cita. Mengucap syukur itu bisa membuat kepala kita terangkat. Ya. Jadi jangan khawatir, apalagi ibu-ibu mau pesta. Untungnya sekarang pesta sudah sangat terbatas. Jadi kadang-kadang pesta pernikahan juga pakai Zoom saja. Jadi nggak perlu kayaknya harus jahit baju, nggak perlu hunting-hunting ya. Pakai apa yang ada. Dan ternyata kondisi ini banyak menyelamatkan ternyata. Ya. Sekalipun banyak orang juga yang mengeluh susah dan segala macam. Dikatakan, kenapa? Ada contohnya Bapak Ibu, bunga bakung di ladang yang tumbuh tambah bekerja tanpa memintal. Saya coba searching, bunga bakung itu seperti apa sih? Tadinya saya pikir bunga bakung itu yang gimana gitu ya. Bunga bakung itu kalau bahasa Inggrisnya katanya lili katanya. Bunga lili. Itu salah satu warna kuning. Dan ternyata spesiesnya itu 80 sampai 100. Wow. Jadi waktu saya baca itu saya kagum. Kagum siapa? Kepada Bapa. Ya. Lili aja bisa punya 100 macam. Gitu loh. Tapi dikatakan Salomo dalam segala kemegahannya pun ya, tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Tetapi Tuhan akan terlebih lagi mendandani kau dan aku. Malah dikatakan di situ, hai orang yang kurang percaya. Ya, firman Tuhan banyak menegur kita. Mari kita belajar percaya pada firman Tuhan. Kalau di rumah kita sudah ada makan, minum, pakaian, rasanya marilah kita belajar mengucap syukur Bapak Ibu. Kalau Tuhan gerakan untuk kita memberkati, malah ada satu hamba Tuhan juga mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi mari kita belajar memberi. Di masa pandemik seperti ini saudaraku, hati saya selalu tergerak. Apa yang bisa saya lakukan di masa seperti ini? Kadang-kadang saya berpikir, pengen jalan bawa satu roti dengan satu minuman, saya pengen jalan, pengen memberi orang. Kadang-kadang terlalu muluk-muluk kita pengen beli 5 kilo beras, 2 liter minyak dan segala macam, akhirnya angan-angan dan tidak terlaksana. Mari kita lakukan yang kecil-kecil sambil kita bisa mengucap syukur. Ternyata ada orang yang lebih susah dari hidup kita. Ya, tetapi mereka masih terus tetap tegak. Hai anak-anak Tuhan, kau dan aku, mari kita pegang janji Tuhan. Mari kita percaya Bapa kita. Dia Bapa yang begitu sangat memperhatikan kita. Di ayat 27 kita lihat, tadi saya sudah bacakan, siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Enggak ada. Ya. Firman Tuhan ini sudah ada 2000 tahun yang lalu. Tetapi perkataannya itu up to date. Ya. Saya juga enggak tahu apakah di zaman sekarang sudah ada penelitian orang yang khawatir bisa melangkah 1 hasta. Saya coba cari juga sehasta itu segimana ukurannya ya, itu ternyata 45 cm. Jadi bisa enggak saya dengan khawatir saya melangkah sedikit aja.
Nggak bisa. Biasanya orang khawatir tuh stuck. Ya, dia ujung-ujungnya dia mengasihi diri sendiri. Atau dia mengutuki dirinya. Menyalahkan keadaan. Bapak Ibu, supaya itu tidak ada pada mulut kita, mari kita belajar bersyukur. Hari ini bisa makan yang sederhana, terima kasih Tuhan Engkau baik. Hidup aja Engkau sudah beri. Masakan hari ini Tuhan tidak lakukan sesuatu dalam hidup kami. Bapak Ibu, ya, mari belajar kita menanggalkan segala kekhawatiran. Belajar kita melepas kekhawatiran kita, apapun itu. Kami selalu berdoa. Sekarang kami berdoa untuk anak-anak. Jadi kalau kami berdoa untuk kuliah, semua, lalu kami mulai komitmen berdoa untuk teman hidup. Kami mulai mendoakan teman hidup anak-anak kami. Kami bersuara supaya mereka dengar. Ya, yang takut akan Tuhan. Menjadi teman mereka Tuhan. Untuk mengerjakan destiny mereka Tuhan. Yang mereka tidak ke kanan ke kiri Tuhan. Bapak Ibu, banyak sekarang ketidakpastian soalnya. Moral pun begitu sangat murah. Ya, kita lihat. Tapi belajar berkata-kata kepada Bapa. Katakan semuanya. Supaya gak lupa, mungkin perlu di list. Boleh, gak apa-apa. Bapak kita gak ngomel kok, kita ngelis semuanya ya. Omongin aja. Apa yang bikin ibu khawatir? Oh, rumah saya bocor, list aja. Bapak, rumahku bocor. Bapak ini itu Bapak, katakan. Tetapi belajar waktu kita mengatakan kepada Bapak, kita tanggalkan kekhawatiran. Kita tanggalkan ketertekanan dari hidup kita. Dan keluar dari kamar dengan wajah merdeka. Keluar dari kamar dengan sorak-sorai. Tanda kutip, lupakan apa yang sudah kita sampaikan kepada Bapa. Karena Bapa begitu sangat mengasihi kita dan Dia begitu sangat mau berperkara dalam hidup kita semua. Dari ayat 31 dikatakan, jangan khawatir. Firman Tuhan mengatakan bukan saya. Jangan khawatir. Kenapa? Di ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Betul ya? Banyak orang menghalalkan untuk rupiah, untuk obsesinya, menghalalkan banyak cara. Tetapi kita anak Tuhan, kita berbeda. Cara langkah kita bukan seperti mereka. Cara langkah kita harus benar, harus bersih. Promosi Tuhan sendiri akan melakukan. Jangan sok-sok kita yang mau berusaha supaya kita dipromosikan. Kalau memang Dia belum mau mempromosikan kita, banyak hal bisa menghalangi itu. Tetapi kalau Tuhan mau, selalu saya katakan, kalau engkau mau Bapakku, apa saja bisa kau lakukan. Tetapi kalau Bapa kita belum mau, kita sedang diproses pada satu hal. Biarkan Bapa kita memproses sampai kita menang. Amin. Jadi tingkah laku kita, gerak-gerik kita tidak sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kita anak Tuhan. Ya, orang harus lihat dari hidup kita. Orang harus lihat itu dari mulut kita. Perkataan kita terrealisasi. Jangan kita ngomongnya benar, tetapi langkahnya enggak benar. Orang harus percaya pada kita. Kalau seseorang melihat, oh iya, dia kan anak Tuhan, dia kan orang sungguh-sungguh. Jadi orang bisa menilai, orang bisa membedakan dari itu semua. Bapak Ibu, mari kita permuliakan Dia. Mari kita tinggikan nama Yesus. Saya percaya semuanya kita terus belajar. Belajar. Tertati-tati mungkin, pegang janji Tuhan. Mungkin tertati-tati kita melangkah dengan begitu sangat payah. Tetapi Tuhan kita mau kita menang. Ya, karena dikatakan kita adalah pemenang. Kita bisa buka dari Filipi. Ya, tadi dikatakan, sebab itu jangan khawatir,
Jangan khawatir, katakan pada suami istrimu. Coba katakan pada kiri kananmu, jangan khawatir ya. Ya, kita punya Bapa yang hebat ya. Kita punya Bapa yang tahu apa yang kamu perlukan. Bapa yang begitu sangat peduli, begitu sangat tahu apa yang aku butuhkan. Jadi kalau kita doakan mungkin ada yang belum dijawab, bisa saja itu tidak menjadi satu kebutuhan kita. Atau bisa nanti topiknya beda lagi ya. Kita mau buka dari Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 mengatakan ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Allah yang saya sembah, yang melimpah dengan kekayaan dalam Kristus Yesus, akan memenuhi segala keperluanku. Ya, jadi Bapak kita punya janji nih. Dari Filipi 4, dari mana taunya kok dia punya janji, kok Bapak kita berjanji. Makanya kita mari baca firman sama-sama. Ya, malah dikatakan yang di Matius tadi, Matius 6 tadi, ayat yang 33, dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Atau ada bahasa yang lain, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semuanya yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi katakan, usahakan dahulu supaya Allah memerintah atas hidup kita. Ya, kita biarkan Allah memerintah dalam hidup kita. Kita cari kerajaan Allah. Kita kejar hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Kita membangun hidup kita di dalam Tuhan. Kita membangun hidup kita di dalam firman. Kita membangun. Makanya Bapak Ibu, saya ngajak suami istri, anak-anak, sama-sama punya waktu untuk baca firman Tuhan. Punya mesbah keluarga. Kenapa? Banyak janji Tuhan yang bisa kita sharekan pada anak-anak kita. Banyak janji Tuhan yang bisa kita ceritakan, kita diskusikan pada anak-anak kita, pada pasangan. Ya. Jadi dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi dari semua tadi dikatakan dari ayat 25 sampai 32 tentang kekhawatiran, ya. Tetapi intinya dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa? Orang yang pegang firman, saya yakin dia jauh lebih kuat. Sekalipun ada goncangan, ya, tetapi dia pasti akan jauh lebih kuat. Kenapa? Firman yang mengingatkan dia. Oh iya, aku baca kemarin firman Tuhan dari ini. Oh iya ya, firman yang mengatakan ini. Oh berarti aku gak boleh khawatir nih. Burung di udara, kali-kali kita bolehlah keluar dari rumah kita pandang. Ya, kita coba lihatin tuh burung yang terbang. Yang begitu sangat bebas. Tetapi Tuhan pelihara. Mereka tidak punya rumah sendiri. Mereka hinggap di mana-mana. Punya sarang mungkin dengan ibunya, dengan induknya. Tetapi sebatas apa sih? Tetapi apa? Burung di udara begitu sangat menikmati dan Bapak pelihara. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku semuanya, kita begitu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau ada mengatakan bahwa engkau tidak berharga, dunia boleh mengatakan kita tidak berharga. Oh kamu, ekonominya susah. Kamu makannya susah. Kamu itu menengah ke bawah. Atau apalah. Silakan, gak apa-apa. Dunia bebas mau mengatakan apa saja. Tetapi kita punya firman Bapak Ibu. Di mana firman mengatakan bahwa engkau berharga.
Engkau mulia, Engkau biji mata Tuhan. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Apapun itu sampaikan kepada Bapa. Ada yang nanya pada saya, kalau mau doa tentang rumah boleh enggak Kak? Apa saja. Kan firman Tuhan enggak mengatakan ini boleh, ini enggak boleh. Apa saja. Mau berdoa mobil, apa saja. Ya, saya juga sedang ajak anak-anak saya berdoa untuk mobil. Ya, kita berdoa untuk mobil. Tuhan kasih. Beriman, Tuhan kasih. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi berharap, kenapa? Yesusku. Pengharapanku Yesus. Berharap dari apa? Dari gaji. Wah pasti gak bisa ini itu. Wah gak bisa deh. Gak bisa. Ini gak bisa perguruan tinggi nih. Anaknya gak bisa. Gajinya kecil. Bapak Ibu jangan lupa bahwa engkau punya Yesus. Yesus yang bisa melakukan banyak hal dalam hidupmu. Mungkin kita remeh dengan kemampuan apa yang ada pada hidup kita. Ibu-ibu mungkin ya yang pintar-pintar masak. Zaman sekarang, ayo berkreasi. Ya, berkreasi. Karena saya lihat orang yang jual tadi sambal-sambalan itu aja bisa laku kok. Ya. Jadi artinya apa? Tuhan pelihara kita. Amin. Amin. Kita pegang firman Tuhan. Ya, kita bertindak, bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan, bangun mesbah pribadi, mesbah keluarga. Ayo bapak-bapak bertanggung jawab membangun mesbah, ajak istrimu, ajak anakmu, waktu yang berkualitas. Mungkin cuma 15 menit gak apa-apa, 25 menit gak apa-apa. Oh saya bisanya nanti malam, karena saya pagi-pagi sekarang sudah berangkat. Gak apa-apa. Kenapa? Firman itu harus tinggal dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur Yesus. Engkau baik, Allah yang menyertai. Lagi katakan, karena kita punya Bapa yang tahu segala keperluan kita. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kuatku.
katakan, ku percaya kami aman di dalam Tuhan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Amin, amin Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu Bapa, kami adalah Bapa yang tahu segala keperluan kami. Sehingga kami tidak khawatir akan apa yang akan hidup kami. Bahkan buat tubuh kami. Bila burung-burung di udara Engkau pelihara, dia tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak membuat tempat perbekalan, tetapi dipelihara oleh Bapa. Kami lebih daripada burung-burung di udara. Bapa tahu apa yang menjadi keperluan kami. Terima kasih oleh karena kami berharga. Kami tidak khawatir karena kami punya Bapa yang tahu segala keperluan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Firman yang menerobos dalam kehidupan kami. Perkataan-perkataan-Mu dan janji-janji-Mu. Bagian kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran yang memerintah dalam kehidupan kami. Firman yang memerintah dalam kehidupan kami. Sehingga segala sesuatunya firman-Mu katakan akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Betapa Bapa tahu apa yang kami perlukan. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan berkarya dengan luar biasa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Percayalah bahwa kita punya Bapa yang tahu segala keperluan. Segala keperluan kita punya Bapa. Dia tahu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa. Sehingga sepanjang minggu ini kami berjalan dalam pimpinan dan karya Tuhan yang luar biasa. Sehingga sepanjang minggu ini Tuhan, kami melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Diberkati setiap para bapak, ibu, bahkan anak-anak. Diberkati di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa kuasa pemulihan, mukjizat, kesembuhan itu mengalir di tengah keluarga demi keluarga di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Dan kami mengarahkan hati kami dan kami terima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudaraku yang kekasih sepanjang minggu ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapamu tahu yang kau perlukan. Amin.